Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengkedaan sinyal. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah definisi. Untuk definisi sinyal adalah sinyal dapat didefinisikan sebagai arus listrik atau medan elektromagnetik yang membawa informasi atau data dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut IEEE Transaction on Signal Processing, istilah sinyal meliputi sinyal-sinyal audio, video, speech, gambar, komunikasi, geofisika, sonar, radar, medik, dan musik. Nah, untuk definisi dari pengkodaan, pengkodaan atau encoding adalah proses merubah data ke dalam format tertentu untuk suatu keperluan, misalnya pengiriman dan penyimpanan. Berlanjut ke pembahasan materi pengkodaan sinyal. Jadi, untuk informasi digital dan analog dapat dikodekan sebagai sinyal analog maupun sinyal digital. Nah, untuk beberapa tipe atau contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data digital dengan sinyal digital. Pengkodaan digital untuk data digital yang paling sederhana adalah dengan memberikan suatu level tegangan untuk menunjukkan nilai biner 1 dan level tegangan lain untuk nilai biner 0. Yang kedua, data digital dengan sinyal analog. Sebuah modem diperlukan untuk mengonversikan data digital ke sebuah sinyal analog. Metode yang dipakai adalah dengan memodifikasi satu atau lebih parameter frekuensi pembawa untuk menjadikan data biner. Teknik dasar adalah ASCII, FSK, dan PSK. Yang ketiga adalah data analog dengan sinyal digital. Teknik yang paling sederhana untuk mendigitalkan data analog adalah menggunakan PCM atau Pulse Code Modulation yang mencakup sampling data analog secara periodik dan menguantitaskan sampel-sampel tersebut. Dan yang terakhir adalah data analog dengan sinyal analog. Data analog dimodulasi oleh suatu sinyal pembawa untuk menghasilkan sinyal analog dengan bandwidth yang sesuai dengan rentang frekuensi sistem transmisi analog. Teknik modulasi pada dasarnya adalah AM, FM, dan PM. Untuk data signaling, suatu sumber data digital atau analog yang bisa disebut juga dengan GT dikodekan menjadi suatu sinyal digital atau XT. Sedangkan dasar dari analog signaling adalah adanya sinyal kontinu dengan frekuensi tertentu yang disebut dengan sinyal pembawa atau carrier signal. Dasar sumber dapat berupa sinyal analog atau sinyal atau digital yang dimodulasikan dengan sinyal pembawa tersebut sebelum dikirimkan ke tujuan. Hasil modulasi dengan sinyal pembawa menghasilkan sinyal termodulasi. Data biner ditransmisikan dengan mengkodekan tiap bit data ke elemen sinyal tertentu. Jadi, kita sekarang masuk ke dalam skema pengkodaan. Jadi, skema pengkodaan pada dasarnya merupakan pemetaan bit-bit data ke elemen-elemen sinyal. Dua hal utama yang harus dilakukan di sisi penerima untuk menerjemahkan sinyal adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima harus mampu mengetahui informasi timing dari masing-masing bit, misalnya kapan suatu bit dimulai dan diakhiri. Dan yang kedua adalah penerima dapat menentukan apakah suatu level sinyal bernilai 1 atau 0. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan skema encoding NRZL dan NRZX. Yang pertama yaitu non-return to zero level atau NRZL. NRZL merupakan dua tingkat tegangan yang berbeda. Jadi, untuk ciri-ciri dari NRZL ini, ia menggunakan dua tingkat tegangan yang berbeda untuk mewakili bit bernilai 1 dan 0.
Dan ciri kedua adalah NRZL dapat menggunakan tanpa tegangan untuk bit 0 dan tegangan positif untuk bit 1. Dan yang terakhir, NRZL ini lebih umum tegangan negatif mewakili bit 1 dan tegangan positif untuk bit 0. Dan skema selanjutnya adalah NRZI atau non-return to zero inverted. Untuk ciri-ciri dari skema ini adalah sebagai berikut. Untuk NRZI ini berdasar pada ada tidaknya transisi sinyal pada awal waktu bit. Yang kedua, adanya perubahan pada elemen sinyal yaitu dari high ke low atau low ke high. Dan yang ketiga adalah menunjukkan bit 1. Dan yang terakhir adalah tidak ada transmisi atau perubahan menunjukkan bit 0. NRZI merupakan contoh dari pengkodean diferensial, yaitu informasi yang akan ditransmisikan diwakili dengan adanya perubahan yang terjadi pada elemen-elemen sinyal yang berurutan. Nah, untuk kelemahan dari sinyal NRZ ini atau non-return to zero adalah yang pertama, kehadiran komponen DC, dan yang kedua adalah kemampuan sinkronisasi yang kurang. Misalkan string panjang dari 1 dan 0 pada sinyal NRZL atau string panjang 0 pada sinyal NZRI. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke skema encoding berikutnya, yaitu biner multitingkat, dimulai dari bipolar AMI. Nah, jadi untuk skema bipolar AMI ini, ia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia menggunakan lebih dari 2 level tegangan. Kedua, nilai bit 0 diwakili dengan tidak ada sinyal. Ketiga, nilai bit 1 ditunjukkan dengan pulsa positif atau negatif. Jadi pulsa ini bergantian polaritasnya. Yang keempat, sinkronisasi tetap terjaga untuk deretan bit 1. Yang kelima, tidak mengandung komponen DC. Dan yang terakhir, bandwidth lebih sempit dan deteksi error lebih baik. Nah, untuk skema biner multitingkat yang kedua, yaitu pseudo ternary. Jadi, untuk skema pseudo ternary ini, ia memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, bit 1 diwakili dengan ketiadaan sinyal. Dan untuk bit 0 ditunjukkan dengan pulsa tegangan positif negatif yang bergantian. Nah, untuk kelemahan dari biner multitingkat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah pada deretan 0 di bipolar AMI dan deretan 1 pada pseudo ternary yang panjang. Yang kedua, tidak seefisien NRZ karena menggunakan 3 level tegangan untuk mewakili 2 bit data. Dan yang terakhir adalah memerlukan daya sinyal lebih besar untuk mendapatkan tingkat error yang sama dengan NZR. Nah, sekarang kita berlanjut ke skema encoding berikutnya, yaitu bypass, yang kita mulai dari Manchester encoding. Jadi, untuk skema Manchester encoding ini, ia memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki transisi di bagian tengah setiap periode bit. Yang kedua, transisi berfungsi sebagai data sekaligus clock. Yang ketiga, perubahan dari rendah ke tinggi mewakili bit 1. Yang keempat, data berubah dari tinggi ke rendah menunjukkan bit 0. Dan yang terakhir, digunakan pada standar IEEE 802.3 atau bisa disebut dengan Ethernet untuk kabel koaksial baseband dan twisted pair atau UTP. Nah, sekarang kita berlanjut ke skema terakhir, yaitu skema terakhir pada bypass, yaitu differential Manchester. Untuk skema differential Manchester ini, dia memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, transisi di awal periode bit menunjukkan bit 0. Yang kedua, tidak ada transisi pada awal periode bit mewakili bit 1. Dan terakhir, digunakan untuk LAN tokenering IEEE 802.5 menggunakan shielded twisted pair. Nah,
Untuk kelemahan dan kelebihan dari BIPES ini adalah sebagai berikut. Untuk kelemahannya, BIPES ini memerlukan satu atau dua transisi pada tiap satu periode bit. Lalu pesan modulasi max 2 kali dari NRZ, dan yang kelemahan yang terakhir adalah memerlukan bandwidth yang lebih lebar. Dan untuk kelebihan dari BIPES ini sendiri adalah yang pertama, self-clocking. BIPES ini self-clocking karena adanya sinkronisasi pada setiap transisi tengah bitnya. Yang kedua, tak mengandung komponen DC. Dan yang terakhir adalah memiliki deteksi error yang lebih baik. Ya. Berlanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu teknik scrambling. Teknik scrambling digunakan untuk menggantikan deretan bit yang akan menghasilkan tegangan konstan. Untuk deretan tambahan yang dihasilkan dari teknik scrambling ini harus dapat satu, menghasilkan transisi yang cukup untuk mempertahankan sinkronisasi. Dua, dikenali oleh penerima dan dapat dikembalikan ke bentuk asli. Dan yang ketiga adalah memiliki ukuran atau panjang yang sama dengan data asli. Dan untuk tujuan dari desain ini sendiri adalah yang pertama, tidak memiliki komponen DC. Dua, tidak ada deretan level tegangan 0 yang panjang. Yang ketiga, tidak ada pengurangan dalam kecepatan data. Dan yang terakhir adalah kemampuan deteksi kesalahan. Nah, jadi teknik scrambling ini memiliki dua tipe, yaitu teknik scrambling BHGS dan teknik scrambling HDB3. Untuk pembahasan kita akan mulai dari BHGS. Jadi teknik scrambling bipolar with X0 substitution atau bisa disingkat dengan BHGS ini merupakan berdasarkan pada bipolar AMI dan umumnya digunakan di daerah Amerika bagian utara. Untuk aturan penggunaan teknik scrambling BXGS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulsa tegangan terakhir sebelum oktet adalah positif, maka 8 0 tersebut digantikan dengan 0 0 0 positif negatif 0 negatif positif. Dan yang kedua, jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulsa tegangan terakhir sebelum oktet adalah negatif, maka 8 0 tersebut digantikan dengan 0 0 0 negatif positif 0 positif negatif. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu adalah HDB3. Teknik scrambling high density bipolar 3.0 atau disingkat HDB3 ini umumnya digunakan di Eropa dan Jepang. Dan untuk aturan pemakaian teknik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, jadi di sini kita memiliki sebuah tabel, yang sebelah kiri adalah polaritas dari pulsa sebelumnya, dan yang bagian kanan atas ini adalah jumlah pulsa sejak bipolar terakhir disubstitusi. Nah, jadi pada tabel pada sebelah kiri ini di bagian polaritas dari pulsa sebelumnya itu adalah ada dua, yaitu negatif dan positif. Dan untuk jumlah pulsa atau sejak bipolar terakhir substitusi ada dua juga, yaitu ganjil genap. Jadi apabila kita menggambarkan polaritas dari pulsa sebelumnya negatif dengan jumlah pulsa terakhir adalah ganjil, maka yang diganti adalah akan menjadi 000 minus. Dan untuk yang bagi versi positif dengan ganjil akan menjadi 000 positif. Nah, lalu berlanjut ke yang jenis genapnya. Jadi untuk polaritas dari pulsa sebelumnya negatif dengan jumlah pulsa sejak bipolar terakhir substitusi itu genap, maka berubah menjadi positif 0 positif. Dan untuk yang versi positifnya dia akan berubah menjadi negatif 0 negatif. Nah, berikut ini adalah sebuah gambaran untuk teknik scrambling itu sendiri. Yang bagian atas ini adalah gelombang milik bipolar AMI, yang di tengah milik teknik scrambling BXGS, dan yang paling bawah adalah milik teknik scrambling HDB3. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.